berdiri, panganjali, Om Swastiastu, hormat, selamat siang. doa mulai. Doa selesai. Hari ini ada yang hadir? Semua hadir. Semua hadir? Selamat siang semuanya. Siap. Selamat siang. Siap. Bagus, suara kencang, berarti itu kalian sehat. Dah, kehadiran sudah semuanya terpenuhi, berarti kalian itu sudah termasuk disiplin. Ya. Untuk hari ini, sebelum dibahas materinya lebih lanjut, kemarin kita kan sudah bahas mengenai apa namanya pluralitas masyarakat Indonesia, kemajemukan bangsa Indonesia, mulai dari agamanya, adat istiadatnya, budaya, itu bahkan sampai pekerjaan. Kang Teji, pluralitas bentuknya bentuk apa saja pluralitas yang kamu temukan? Prioritas pekerjaan, Pekerjaan? Emangnya pekerjaan orang tuamu apa? Pedagang. Selain orang tuamu kan masih ada masyarakat sekitarnya. Itu bekerja sebagai apa? PNS, PNS, bahkan ada yang sebagai guru serabutan. Guru serabutan. Berarti semuanya plural, ya, beragam gitu ya. Ya. Kalau kita ketahui masyarakat Indonesia itu beragam dari mulai agama bahkan sampai pekerjaan yang disebutkan tadi kan ini kan beragam tuh. Nah, perbedaan inilah yang sering memunculkan yang namanya konflik gitu ya. Konflik itu. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar ini. Ini adalah bentuk konflik. Nah, untuk konflik yang terjadi di sekitar kita. Tapi ingat ya, walaupun ada konflik itu ya, konflik karena perbedaan-perbedaan di masyarakat, tapi kalian harus tetap bersyukur. Kenapa bersyukur? Dengan mempelajari materi kali ini, kita harus tetap bersyukur karena kita tahu di antara perbedaan-perbedaan yang ada di dalam masyarakat itu sudah menjadi suatu kekayaan untuk bangsa Indonesia. Itu yang menjadi daya tarik bangsa Indonesia. Bukan hanya pekerjaan saja, dari agamanya. Kalau kita ketahui di Indonesia ada berapa agama? 6. Ya. Belum lagi adatnya, budayanya, bahasa itu beragam. Nah, seperti yang gue bilang, itu yang sering memunculkan yang namanya konflik. Coba perhatikan gambar ini yang di depan, yang terlintas di pikiran kalian itu mengenai gambar ini apa? Coba siapa yang bisa menyebutkan? Oh, Sukma, coba. Orang yang sedang berkelahi. Berkelahi? Berkelahi apa lagi? Siapa lagi yang bisa menyebutkan? Ada ini? Saling jambak. Saling jambak. Ini ya. Ibu-ibu saling jambak rambut. Ini ada dua. Ada lagi. Ayo silakan. Main tinju, bagus. Ini semuanya main tinju. Ada yang pegang kerah baju. Nah, itu suatu bentuk dari yang namanya konflik. Ya, perselisihan, pertengkaran itu. Perasaan kalian melihat gambar ini bagaimana? Bagaimana? Bagus tidak kalian melihat gambar ini? Ya. Itulah gambaran dari konflik. Ya. Kemudian selanjutnya perhatikan. Nah, kalau yang ini berbeda mungkin. Coba dulu, siapa yang bisa menyebutkan gambar ini? Mengenai apa? Silakan. Siapa yang bisa? Ayo. Bisa menyebutkan? Coba dulu.
Siapa yang bisa? Coba, ayo. Membawa mencar sambil memegang tangan. Pegang tangan, iya itu. Semuanya melingkar berpegangan tangan. Apalagi yang bisa dilihat di gambar ini? Perbedaan. Perbedaan, itu ya. Perbedaan coba diperhatikan. Ada yang duduk kursi roda, ada yang muda, ada yang menggunakan pakaian adat Jawa. Kemudian apa lagi? Ada yang orang tua menggunakan tongkat. Itu perbedaan. Perbedaan ini disatukan dengan saling memegang tangan. Itulah namanya integrasi. Integrasi. Ya, itu yang kita bahas kali ini mengenai konflik dan integrasi sosial. Ya, ya. Coba perhatikan pemaparan yang ada di depan dulu ya. Ini konflik dan integrasi. Nah, ini yang dibahas konflik, integrasi. Selanjutnya kita bicara mengenai pengertian konflik. Ya, konflik ini kata konflik berasal dari bahasa Latin confligere. Itu yang artinya saling memukul. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan konflik sebagai percekcokan, perselisihan atau pertengkaran. Selanjutnya, konflik adalah bagian dari sebuah proses interaksi sosial yang terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan fisik, emosi, kebudayaan, dan perilaku. Selanjutnya, kalau menurut ahli John Lewis Dean dan John Philip Dean melihat konflik sebagai bagian dari proses interaksi sosial manusia yang saling berlawanan. Ya, itu mengenai pengertian konflik. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab konflik. Kalau kita tahu yang seperti yang gue bilang, konflik itu ada karena perbedaan. Perbedaan apa saja? Perbedaan individu, ya. Kemudian perbedaan apa lagi? Perbedaan kebudayaan. Kemudian perbedaan kepentingan, perbedaan sosial. Ya. Nah, ini seperti gambar yang terlihat di saya, perhatikan di depan papan. Ya. Kemudian bentuk-bentuk konflik. Yang pertama ada yang bentuk konflik menurut Ralph Dahrendorf. Itu ya. Apa saja bentuk-bentuknya? Pertama, konflik antar peran-peran sosial. Yang kedua, konflik antara kelompok-kelompok sosial. Kemudian konflik antara kelompok-kelompok yang terorganisasi dan tidak terorganisasi. Dan konflik-konflik di antara satuan nasional. Nah, itu. Kemudian selanjutnya, tadi ini mengenai kalau bentuk konflik lainnya itu kalau menurut pemicu konflik atau itu di sini ada konflik dengan orang tua sendiri. Siapa yang sering ngambek sama orang tua? Nah, itu ya. Kemudian konflik dengan anak-anak sendiri. Selanjutnya ada konflik dengan keluarga. Kemudian konflik dengan orang lain. Apalagi konflik dengan suami atau istri. Konflik di sekolah. Konflik dalam pekerjaan. Kemudian konflik agama, konflik pribadi. Nah, itu menurut pemicu konflik ya bentuknya. Selanjutnya, ya namanya konflik pasti ada dampaknya. Ada positif maupun negatif ya. Kalau dari segi positif, membantu memperjelas aspek-aspek kehidupan yang belum tuntas ditelah. Ya, selanjutnya memungkinkan untuk penyesuaian kembali normal nilai serta hubungan yang sesuai dengan kebutuhan individu atau kelompok. Kemudian meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok.
yang sedang mengalami konflik dengan kelompok lain. Selanjutnya, jalan mengurangi ketergantungan antar individu dan kelompok. Kemudian membantu menghidupkan kembali norma lama dan menciptakan norma baru. Ya. Selanjutnya, sarana mencapai keseimbangan antara kekuatan yang ada di dalam masyarakat. Kemudian memunculkan sebuah kompromi baru antara pihak-pihak yang berkonflik. Ini. Kemudian dari segi negatif, ini yang paling sering terlintas di pikiran kalian, kalau konflik itu pasti negatif saja ya. Apa sih dampak negatifnya? Dampaknya di sini dari segi negatif itu keretakan hubungan antara individu atau kelompok. Selanjutnya, berubahnya sikap kepribadian para individu, baik yang mengarah kepada hal-hal yang positif atau negatif. Selanjutnya, kerusakan harta benda dan jatuhnya korban manusia, pasti itu ya. Selanjutnya, munculnya dominasi kelompok pemenang atas kelompok yang kalah. Kalau sini berantem pasti ada yang menang, ada yang kalah. Kemudian selanjutnya kita bicara mengenai upaya pengendalian konflik. Ini yang pertama, konsiliasi. Ada itu. Kemudian mediasi. Dan gambarnya di depan itu adalah bagian bentuk upaya pengendalian konflik. Kemudian arbitrase ya. Selanjutnya kita bicara mengenai integrasi. Kalau perbedaan pasti ada konflik. Kemudian perlu yang namanya integrasi dalam kehidupan sosial. Kemudian integrasi, kalau menurut besar bahasa Indonesia itu mengatakan integrasi adalah pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang utuh atau bulat. Integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Semua yang berbeda, baik agama, itu budaya, adat istiadat, semua menjadi satu kesatuan. Misalnya, kalau dilihat saja ada di sini di Teja Pula ya, ada mungkin pekerjaannya sebagai petani, buruh, ada PNS itu, pedagang itu. Kemudian ada agamanya, ada agama Islam, ada yang agamanya Hindu, tapi tetap jadi satu juga, namanya juga warga Teja Pula gitu ya. Ya. Itu kemudian unsur-unsur yang berbeda dapat mengikuti perbedaan kehidupan sosial, ras, etnik, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai dan norma, itu ya. Ini. Selanjutnya, syarat-syarat integrasi sosial. Yang pertama, anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan mereka. Selanjutnya, yang kedua, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan bersama mengenai norma nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman dalam berinteraksi antara satu dan lainnya. Kemudian ketiga, norma-norma dan nilai sosial itu berlaku cukup lama, tidak mudah berubah dan dijalankan konsisten oleh masyarakat. Nah, bentuk-bentuk integrasi ada integrasi normatif, integrasi fungsional, dan integrasi kohesif. Di proses integrasi sosial itu ada asimilasi. Apa sih asimilasi itu? Nah, seperti di sini dijelaskan merupakan suatu proses sosial yang ditandai adanya upaya untuk mengurangi perbedaan antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Yang kedua, akulturasi. Prosesnya akulturasi adalah proses sosial yang terjadi bila kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada kebudayaan yang masing yang berbeda. Nah, faktor-faktor pendorong integrasi sosial. Nah, yang pertama, adanya toleransi pada kelompok manusia dengan kebudayaan yang berbeda. Kesepakatan yang seimbang dalam ekonomi bagi berbagai masyarakat dengan kebudayaan yang berbeda. Sikap saling menghargai orang lain dan kebudayaannya. Kesamaan dalam bentuk kebudayaan. Kemudian ada perkawinan campuran.
Ya, semuanya. Ada dulu yang ditanyakan dulu mengenai penjelasan materi kali ini. Ada? Ada? Ayo. Oh, coba baca ini. Konsiliasi. Sama dengan halnya dengan konsolidasi. Ayo, ada yang bisa menjawab? Konsolidasi itu apa? Sebelum ibu jawab. Ayo. Coba dulu. Suatu upaya dalam menyelesaikan sengketa atau perselisihan dari pihak-pihak dengan melibatkan pihak netral yang dinamakan konsilator. Itu ya. Berusaha menyelesaikan suatu konflik atau tentangan itu dengan mengajukan pihak-pihak yang netral. Itu namanya konsolidasi. Sebenarnya untuk penyelesaian konflik di sini upayanya itu tidak hanya satu. Siapa yang bisa menyebutkan lagi upaya-upaya dari konflik ini? Ayo. Ayo. Coba sebutkan satu-satu. Ada? Ada? Bisa? Bisa? Coba. Itu yang apa tuh? Satu saja, boleh? Satu saja. Ya, apa itu? Arbitrase. Arbitrase. Ada laginya? Yang lainnya ada lagi? Ada lagi? Ayo. Ayo, ada lagi? Silakan sebutkan. Ya, itu ada? Apa itu? Satu saja. Negosiasi. Itu ya. Atau apa disebut dengan? Kompromi. Ayo yang lainnya. Apa lagi? Mediasi. Mediasi. Bagus. Lagi. Ayo silakan. Tidak apa-apa, jangan malu. Adjudikasi. Adjudikasi. Ada lagi? Ya. Itu ya upaya-upaya penyelesaian konflik. Ya, seperti ini. Lain yang kalian sebutkan tadi itu adalah tambahan dari upaya penyelesaian konflik. Ya. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada, sekarang ya ibu kasih hitung sampai 3 ya. Ibu sampai hitung sampai 3. Hitungan ketiga kalian balik badan bentuk kelompok ya. 1, 2, 3. Silakan bentuk kelompok, balik badan bentuk kelompok. Kita sesuai kamunya bentuk kelompoknya ya. Sekarang ibu bagikan LKPD. Silakan perhatikan LKPD-nya ya. Untuk yang di sini kelompok 1, kemudian kelompok 2, dan kelompok 3 ya. Silakan diperhatikan LKPD-nya. Itu bicara mengenai konflik dan integrasi, masih sama tetap. Konflik dan integrasi, diperhatikan gambarnya, kemudian sesuai yang tercantum di sana sudah ada tujuan pembelajarannya, apa yang perlu diperhatikan, apa sih tujuan dari pembelajaran ini. Nah, ada 3 itu, perhatikan. Yang pertama, menganalisis faktor penyebab terjadinya konflik sosial, gitu ya. Kemudian menganalisis akibat konflik sosial. Ketiga, menganalisis cara mengatasi konflik sosial dalam masyarakat. Diperhatikan gambarnya. Kalau perhatikan gambarnya di baliknya ada. Nah, itu adalah gambaran mahasiswa bentrok dengan polisi di depan gedung DPRD Jawa Barat. Jabar itu Jawa Barat ya. Jawa Barat. Ya. Itu Jabar Jawa Barat. Nah, perhatikan gambarnya ada 3 soal di sana. Yang pertama, jelaskan 3. Tuh, dampak dari adanya bentrokan antara mahasiswa dan polisi. Kemudian, yang kedua, apa yang sepatutnya dilakukan oleh mahasiswa, polisi, pemerintah agar konflik tidak terjadi.
terjadi. Dan ketiga, mengapa integrasi sosial sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat terutama di Indonesia. Silakan Ibu kasih waktu kurang lebih 10 menit dan setiap kelompok diskusikan, berdiskusi. Lagi sebentar itu silakan kalian presentasikan hasil dari diskusinya. Ya, sini kelompok ya. Ada yang ditanyakan Bu? Tidak. Ada? Ini kan kelompok 3 ya. Nanti buat saja dulu soalnya ya. Ini soalnya saya tidak ada. Nanti silakan kalian berdiskusi dengan kalian masing-masing bangun di kelompoknya ya. Yang kita kelompok 2 ya. Ini soalnya jawabannya berbeda. Diskusikan dengan teman-teman kalian ya, kelompok ya. Kalau perhatikan ada dulu yang ditanyakan mengenai PKB-nya. Ada? Tidak. Belum. Siapa yang suka bentrok-bentrokan di sini? Ada? Kalau bicara mengenai konflik itu biasanya kan anggap saja yang paling terdekat saja mengejek nama-nama orang tua kadang-kadang itu termasuk bagian dari konflik ya. Ya makanya jangan saling mengejek ya, perlu yang namanya saling menghargai ya, menghormati, toleransi satu sama lain itu sangat diperlukan ya. Yang mana polisinya? Ini. Yang di mana? Ya. Masa yang bergabung dalam aliansi mahasiswa di Jawa Barat bentrokan dengan petugas kepolisian saat aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Jawa Barat. Ya. Kalau bicara mengenai dampak, tadi ada yang positif dan ada yang negatif. Ya. Apa yang saya bisa dilakukan?
Ada yang orang tuanya bekerja sebagai polisi? Tidak ada. Ada saudara, kakak, sepupu mungkin yang sebagai mahasiswa? Ada. Mengapa dan juga sangat penting dalam perjalanan hidup? Ya, penting apa tidak? Dan kenapa jawabannya? Dan saya belajar mengenai komunikasi sosial. Kalau lingkungan mana pun jelas berbeda-beda kan? Ada yang programnya yang berpati, ada yang makan beraya, Coba dulu ya, kelompok yang bisa presentasi yang pertama, kelompok yang mana? Silakan dulu. Oh, kelompok pertama, siapa yang mewakili? Silakan. Depan juga untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Jelaskan 3 dampak dari adanya bentrok antara mahasiswa dan polisi di atas. Banyak korban jiwa. 2. Rusaknya harta benda. Konflik yang berujung pada kekerasan fisik dapat menyebabkan kerusakan dan hilangnya nyawa manusia. Sebagai contoh, konflik yang diakhiri dengan bertentangan. 3. Terjadinya perubahan kepribadian para individu. Perubahan kepribadian dapat terjadi pada kedua belah pihak yang mengalami konflik. Kedua belah pihak dapat saling menyelesaikan atau justru masing-masing mempertahankan kebenaran yang diyakini. Ya, bagus. Nah, itu mengenai gambaran dari kelompok pertama ya. Sebelum lanjut ya, ini ada yang maksudnya yang ditanyakan atau menambahkan sedikit saja mengenai soal yang dibahas dari kelompok pertama. Ada kelompok ada dulu? Iya, kelompok 2. Ya, silakan.
Katakan. Dampak dari adanya bentrok antara mahasiswa dan Indonesia, satu terjadinya perundungan, dua dapat mengakibatkan cedera luka, alusi, tiga mempengaruhi terhadap diri. Tapi timbul bagaimana? Bisa jelas? Ya. Silakan duduk dulu ya untuk perwakilan dari kelompok pertama ya. Membahas mengenai soal yang pertama, tadi dibilang ini adalah korban jiwa, itu timbul korban jiwa. Itu mengenai yang pertama, ini soal yang pertama mengenai dampak dari adanya bentrok. Belum lagi hal-hal lainnya lagi. Belum lagi kemacetan, itu biasanya sering terjadi kalau ada bentrokan gitu ya. Itu soal yang pertama. Kemudian soal yang kedua, ada yang bisa mempresentasikan hasil dari nomor 2, silakan dulu. Siapa yang mewakili? Silakan. Apa yang sepatutnya dilakukan oleh mahasiswa, polisi, dan pemerintah agar konflik tidak terjadi? Hal yang perlu dilakukan adalah berbicara atau berunding antara mahasiswa, polisi, dan pemerintah, saling merundingkan mencari penyelesaian masalah yang terbaik. Ya, bagus, silakan. Ada dulu yang ditanyakan atau menambahkan mengenai soal nomor 2 ini yang dibahas sama kelompok 2 ya. Ada? Tidak. Kalau tidak ada, coba duduk, silakan. Kita bicara mengenai apa yang sepatutnya dilakukan ini oleh mahasiswa, polisi maupun pemerintah agar konflik tidak terjadi. Sebenarnya suatu masalah, ini permasalahan itu tidak harus dilakukan atau diselesaikan dengan cara kekerasan. Apakah harus saling pukul-memukul? Tidak kan? Bisa dilakukan dengan cara duduk, diskusi, runding, cari di mana masalahnya, dari mana yang harus dilakukan, diskusikan sampai menemukan kesepakatan. Kan tidak harus dengan jalan kekerasan kan? Tidak harus ada bentrok-bentrokan seperti yang ada di gambar ini di LKPD-nya. Kalau seperti yang di gambar LKPD-nya itu tidak enak pandang. Ya. Itu ya. Kemudian yang soal nomor 3, silakan. Siapa yang mau membahas hasil diskusinya? Nomor 3. Ayo, kamu wakili, silakan. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Mengapa integrasi sosial sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia? Berdasarkan 3 hal. Adanya toleransi terhadap kebudayaan yang berbeda, adanya sikap positif terhadap kebudayaan lain, adanya musuh bersama dari luar. Tanpa integrasi, suatu kelompok dapat goyang dan mengalami konflik hingga perpecahan. Di sisi lain, integrasi juga mampu menjamin keamanan dan mempertahankan masyarakat secara terus-menerus. Ya. Mengapa integrasi sosial sangat penting? Itu yang dipaparkan sama kelompok 3. Dari tadi ibu lihat cewek-cewek saja ya. Ada yang cowok mau menambahkan ini mengenai dari soal nomor 3-nya ini. Ada yang menambahkan atau yang bertanya? Coba laki-lakinya. Dari tadi yang presentasi itu cewek saja dulu ya, perempuan. Sekarang coba dulu. Bisa? Mau bertanya apa menambahkan? Ayo, mau menambahkan? Oh iya, bagus, mau menambahkan. Silakan. Integrasi sosial sangat penting untuk menciptakan keserasian bangsa di tengah masyarakat yang sangat beragam seperti Indonesia. Itu sangat penting. Nah, silakan duduk dulu ya, duduk bahan ini. Duduk dulu. Ini sangat penting mengingat bangsa Indonesia yang beragam. Seperti yang dijelaskan di awal-awal, masyarakat Indonesia tidak hanya satu agama, tidak hanya satu budaya, ya, tidak hanya ada istiadat cuma satu, tapi banyak, ya. Dan keberagaman inilah yang perlu yang namanya
saling menghormati, toleransi, harus percaya satu sama lain, dan peduli samuka. Itulah namanya integrasi. Nah, ada yang bisa ditanyakan? Ayo, 1, 2, 3. Ada yang bisa ditanyakan? Ya ada? Sebelum Ibu simpulkan materi, buat kesimpulan materi ini mengenai komplit dan integrasinya ini, coba dulu siapa yang bisa membuat suatu kesimpulan. Ya, coba dulu. Konflik merupakan proses sosial yang bersifat antar genetik. Akar konflik adalah perbedaan. Integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Ya, konflik akar permasalahannya adalah perbedaan. Bagaimana tidak berbeda? Kenyataannya masyarakat Indonesia itu berbeda-beda. Banyak majemuk, sukunya, agamanya, budayanya. Dan di sini perlu yang namanya integrasi. Dalam menyatukan masyarakat Indonesia itu diperlukan namanya saling menghargai, menghormati, itu diperlukan ya. Bagaimana? Penjelasan hari ini, diskusinya hari ini? Ada yang ditanyakan? Tidak. Jawabannya tidak. Ya. Ya, baik, karena tidak ada yang ditanyakan lagi, tapi diskusinya tadi itu sudah sangat luar biasa ya. Itu kalian sudah mau mengungkapkan ide kalian mengenai dari permasalahan dan KPD-nya ini. Dan sebelum Ibu akhiri di sini, dan nanti kalian sampai di rumah ingat buka bukunya lagi ya. Kalau punya HP itu jangan hanya digunakan untuk main-main saja, digunakan untuk mencari informasi mengenai pelajaran ini ya. Minggu depan itu mengenai pertemuan selanjutnya kita masih bicara mengenai upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan suatu konflik. Dan sebelum berakhir pelajaran hari ini, kita minta kembali dulu posisi tempat duduknya. Ya, kembali dulu seperti semula. Dan hasil diskusinya silakan dikumpulkan dulu ya. Kumpulkan dulu hasil diskusinya. Silakan, minta dulu ya. Sukma, silakan. Bawakan dulu hasil diskusinya. Ingat, sampai di rumah buka lagi bukunya, HP-nya, ya jangan hanya gunakan untuk main-main saja. Dan untuk hari ini silakan duduk ketua kelas seperti biasa di akhir pembelajaran. Itu Ibu minta dulu pimpin teman-temannya ya. Berdiri. Tepuk tangan. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, PPK. Doa mulai. Doa selesai. Ngaturang para mesakti. Om Santi 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 Om.